Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian Saputra, NPM 1903021001, kelas A semester 5, dosen pengampu Bapak Muhajir, mata kuliah Ulumul Quran. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS. Baik, yang pertama nomor 1, apa itu Ulumul Quran, apa kedudukan dan manfaat mempelajari Ulumul Quran dalam kajian Islam. Oke. Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, yaitu dari aspek turun, susunan, pengumpulan, tulisan, bacaan, penjelasan, tafsir, mukjizat, nasik, dan mansuknya, serta menolak terhadap hal-hal yang dapat mendatangkan keaguan terhadapnya Al-Quran. Tujuan mempelajari Ulumul Quran adalah yang pertama, agar dapat memahami kalam Allah Azza wa Jalla sejalan dengan keterangan yang dikutip oleh para sahabat dan para tabi'in tentang interpretasi mereka terhadap Al-Quran. Yang kedua, agar mengetahui cara dan gaya yang digunakan oleh para mufasir atau ahli tafsir dalam menafsirkan Al-Quran dengan disertai penjelasan tentang tokoh-tokoh ahli tafsir yang ternama serta kelebihan-kelebihannya. Yang ketiga, agar mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Yang keempat, mengetahui ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran. Manfaat mempelajari Ulumul Quran adalah bisa memahami, mengaplikasikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dalam prospek kehidupan konkret serta ajaran kehidupan sehabis akhir. Mempelajari Ulumul Quran meliputi pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Nomor 2, menurut saudara, apa hikmah yang adanya asbabun nuzul ayat Al-Quran dalam kehidupan? Yang pertama, mengetahui hikmah dari hukum di dalam turunnya suatu ayat. 2, mengetahui sebab turunnya Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengetahui sasaran objek dari ayat Al-Quran. Yang keempat, mempermudah dalam mempelajari Al-Quran. Yang kelima, mempermudah menafsir. Yang keenam, membantu dalam menghafal Al-Quran. Yang ketujuh, mengetahui pengkhususan suatu hukum. Yang kedelapan, mengatasi ketidakpastian. Nomor 3, salah satu kajian dalam Ulumul Quran yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Para ahli bersepakat Makkiyah adalah kajian tentang ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, sedangkan Madaniyah yaitu kajian tentang ayat-ayat yang diturunkan setelah beliau hijrah. Meskipun tempat turunnya di Mekah, jelaskan menurut saudara apa saja rahasia dan hikmah yang tersirat dari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran karena pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan digunakan untuk berdakwah menuju jalan Allah. Yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir, mengetahui keindahan bahasa Al-Quran dan menjadi hasanah ilmu Islam. Nomor 4, sebutkan contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah disertai asbabun nuzulnya masing-masing. 2. Yang pertama, ada surat Al-Baqarah ayat 6. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anda dartahum am lam tu'dirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau dari peringatan, mereka tidak akan beriman. Surat Al-Baqarah ayat 6.
Yang kedua, Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun walahum adabun adim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Surat Al-Baqarah ayat 7. Sebab diturunkannya ayat tersebut, Ibnu Zahir meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ihrimah atau dari Said Ibnu Zabair dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 6-7, sesungguhnya orang-orang kafir. Kedua ayat ini diturunkan pada orang-orang Yahudi Madinah. Ibnu Zahir juga meriwayatkan dari Rabi'i bin Anas berkata, dua ayat turun pada peperangan Al-Ahzab, yaitu sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mata, hati, dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. Al-Baqarah 6-7. Surat Madaniyahnya yaitu contoh ayatnya pada surat Yusuf ayat 6. Inna bihtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu bis samawati wal ardi la ayatil li qaumi ya'takun. Asbabun nuzulnya adalah Allah memberikan kabar ciptaannya berupa tanda-tanda yang menunjukkan atas kekuasaannya dan keagungan kerjaannya. Sesungguhnya Allah menjadikan cahaya yang memancar dari matahari sebagai sinar yang menjadikan cahayanya bulan sebagai penerangan. Yang ini merupakan sinar matahari dan yang itu adalah cahaya bulan. Keduanya berbeda dengan tidak sempurna atau antara matahari dan bulan. Dan Allah menjadikan kekuasaan matahari dan siang dan kekuasaan bulan pada malam hari. Allah menentukan bulan pada mazilah atau tempat-tempat pagi perjalanan bulan. Maka mula-mula bulan itu kecil, kemudian cahaya dan bentuknya semakin bertambah sehingga menjadi penuh cahaya dan sempurnalah purnama, kemudian mulailah mengecil hingga kembali kepada bentuk semula dan waktu 1 bulan. Trip nomor 5, buatlah ringkasan mengenai penjelasan tentang nasikh dan mansukh. Nasikh secara bahasa artinya menghilangkan, menghapuskan, memindahkan, menulis. Adapun secara istilah maka ada 2 macam. Pertama, menurut istilah para ulama usul fikih mutaakhirin, mereka memilih ta'arif yang berbeda-beda. Mansukh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan. Terima kasih. Itulah yang bisa saya kerjakan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.